Halo semuanya, balik lagi sama aku Zaki di segmen Puasan Bahas Olimpiade Sains Nasional. Nah, di segmen ini kayak namanya kita bakalan bahas soal-soal OSN. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung ke soalnya. Di soal yang pertama, kita diberikan pernyataan bahwa banyaknya solusi persamaan n kuadrat plus 4n plus 3 itu 16 sama dengan 16m dengan m dan n bilangan asli dan 1 kurang dari sama dengan n kurang dari 110. Nah kita disuruh cari banyaknya solusi dari persamaan ini. Nah, jadi pertama caranya kita kan nih persamaan ini nih itu bukan persamaan kuadrat sempurna, bukan kuadrat sempurna, jadi kita ubah dulu jadi kuadrat sempurna. Kita tulis ulang sebentar dengan nah ini bukan kuadrat sempurna, kita ubah dulu menjadi kuadrat sempurna dengan cara kita tambahin 1 menjadi n kuadrat plus 4n plus 3 plus 1 sama dengan 16 m plus 1. Lalu kita hitung menjadi n kuadrat plus 4n ditambah 4 sama dengan 16 m plus 1. Nah sekarang ini udah jadi, yang sini ini udah jadi bilangan menjadi persamaan kuadrat sempurna. Nah selanjutnya kita tinggal faktorkan menjadi, nah angka ini bisa difaktorkan menjadi n. Nah karena ini yang belakang ini plus, berarti dua-duanya itu juga plus. Kalau nggak dua-duanya plus, dua-duanya minus. Nah kita lihat yang tengahnya ini plus, berarti otomatis dua-duanya itu plus juga. Soalnya kalau dua-duanya minus berarti harusnya yang ini nih negatif juga. Jadi n plus 2 dalam kurung n plus 2, soalnya 2 kali 2 kuadrat tuh hasilnya tuh 4. Jadi angka sini itu pasti 2 sama dengan 16m plus 1 plus 1. Kemudian ini kan sama aja kayak bentuk ini, jadi kita bisa sederhanakan menjadi jadi bentuk seperti ini, n plus 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 16m plus 1. Nah kita bisa lihat kalau semisal 16m plus 1 ini ganjil, ini tuh ganjil. Kenapa ganjil? Karena angka 16 ini itu angka genap, dan angka genap mau dikali berapapun pasti itu genap juga. Misal anggap m ini 1, 16 kali 1 16 ditambahin sama 1 hasilnya jadi 17, ganjil. Anggap m nya 2, 16 kali 2 hasilnya 32 tambah 1 33, ganjil juga. Anggap m nya 3, 16 kali 3 hasilnya itu 48 tambah 1 49, ganjil juga. Nah jadi angka genap mau dikali berapapun pasti genap. Nah gara-gara ditambah 1 jadinya ganjil otomatis. Nah berarti itu kasih tahu kalau semisal n plus 2 kuadrat ini itu juga ganjil. Berarti 2 ini kan genap. Nah angka genap tambah angka ganjil itu pasti ganjil. Contoh 2 tambah 3 hasilnya 5, ganjil. 2 tambah 1 hasilnya 3, ganjil juga. Jadi otomatis n ini pasti ganjil, soalnya 2 ini udah genap. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi n plus 2 sama dengan n plus 2 sama dengan 2a plus 1. Kenapa bisa n plus 2 ini menjadi 2a plus 1? Karena 2 ini itu angka genap
terkecil, dan A ini bisa angka berapapun. Misal 1, 2, 3, 4, 5, sama kayak yang tadi aku bilang, kalau angka genap dikali berapapun pasti hasilnya genap juga. Jadi kita bisa pakai angka genap terkecil, habis itu dikali A ini angka berapapun, angka yang kita cari juga. Nah terus plus 1 ini kan gara-gara tadi dibilang ganjil. Nah biar ini jadi ganjil kita pakai 1 aja, soalnya angka 1 itu angka ganjil terkecil. Nah selanjutnya kita masukkan angka ini ke dalam sini menjadi 2A dalam kurung 2A plus 1 kuadrat sama dengan 16M plus 1. Nah selanjutnya kita bisa pecah nih, ini menjadi, kita bisa hitung jadi 2A ya, 2A plus 1, 2A is 2A plus 1 sama dengan 16M plus 1. Nah kita kaliin nih, kali pelangi 2A kali 2A berarti 4, berarti 4A kuadrat. Habis itu 2A kali plus 1 berarti ditambah 2A, habis itu plus 1 tambah 2A, plus 1 kali 2A berarti plus 2A, habis itu plus 1 kali plus 1 hasilnya plus 1 sama dengan 16M plus 1. Selanjutnya kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan di 4A kuadrat plus 2A tambah 2A hasilnya 4A ditambah 1 sama dengan 16M plus 1. Oke, selanjutnya ini aku tambahin dulu, ini aku tulis ulang tadi 4A kuadrat plus 4A plus 1 sama dengan 16M plus 1. Nah selanjutnya nih kita pindahkan ruas yang angka 1 ini ke ruas ini menjadi, ntar hasilnya jadi 4A kuadrat plus 4A sama dengan 16M sama dengan 16M plus 1. Lalu iya plus 1 min 1, soalnya kan ini plus pindah ruas menjadi minus kan, menjadi negatif. Nah kita hitung jadi 4A kuadrat 4A kuadrat 4A kuadrat plus 4A sama dengan 16M. Nah gara-gara plus 1 ditambah min 1 jadinya 0, jadi makanya kita nggak usah tulis, hilangin aja jadi 16M. Nah angka ini bisa kita faktorkan lagi menjadi, tadi sama-sama dikali 4 ya, jadi 4 dalam kurung A kuadrat plus A sama dengan 16M. Nah terus yang angka 4 ini kita pindahkan ke sini, pindah ruas, ini kan perkalian, kita gara-gara pindah ruas jadi pembagian, kita tulis ulang jadi A kuadrat plus A sama dengan 16M per 4. Nah ini bisa kita coret-coret nih, 16 bagi 4 coret, 4 jadi 1, 16 bagi 4 jadi 4, jadi A kuadrat plus A sama dengan 4M. Nah angka ini masih bisa kita faktorkan lagi, kan sama-sama A ya, kita bisa ubah jadi A kali dalam kurung A plus 1, soalnya kan nanti A kali A jadi A kuadrat, A kali A jadi A kuadrat, A kali A kali 1 menjadi A, jadi bisa kayak gitu. Nah terus 4M sama dengan 4M. Nah di sini kita jadi ada dua kemungkinan.
Yang pertama, yang mana jadi ada 2 kemungkinan, yang mana A bisa sama dengan 4M atau bisa jadi kayak A plus 0 sama dengan 4M. Kita kan 0 dipindah ruas tetap aja sama, jadi hasilnya kan nanti jadi A sama dengan 4M. Atau kemungkinan yang kedua bisa aku tulis di sini, A plus 1 sama dengan 4M. Nah, terus angka 1 ini kita pindah ruas ke sini. Jadi A sama dengan 4M min 1. Nah, selanjutnya kita masukkan, tadi kan di sebelumnya di bagian yang sini kita lihat, kita bisa tahu bahwa N plus 2 itu sama aja 2A plus 1. Nah, jadi kita bisa tulis N plus 2 sama dengan 2A plus 1. Nah, ntar ini 2 ini kita pindah ruas ke sini. Jadi N sama dengan 2A plus 1 min 2. Hasilnya N sama dengan 2A plus 1 dikurangi 2 jadinya min 1. 2A sama dengan min 1. 2A min 1. N sama dengan 2A min 1. Nah, terus kita bisa masukkan ke persamaan yang di awal tadi. Yang persamaan yang ini. Nah, kita bisa masukkan ke situ. Kita tulis ulang dulu di sini. 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 110. Yang mana kita tahu tadi bahwa N itu sama dengan 2A min 1. Jadi 1 sama 1 kurang dari sama dengan 2A min 1 kurang dari 110. Nah, terus selanjutnya gimana? Nah, ini kita ilangin dulu nih satu-satu. Pertama kita ilangin dulu angka 1 yang di sini. Kita ilangin dengan cara kita tambah dengan angka 1. Tambah 1. Jadi 1 tambah 1 2 kurang dari sama dengan 2A min 1 tambah 1, hasilnya 2A. Soalnya kan min 1 tambah 1 jadi 0 kan. Habis itu kurang dari sama dengan 110 tambah 1 jadi 111. Nah, selanjutnya kita ilangin angka 2 yang di sini nih. Dengan cara kita bagi dengan angka 2 juga. Kenapa dibagi? Soalnya angka 2 yang ini kan mengkali dengan A. Kan kalau tadi kan dikurang, berarti harus cara ngilanginnya ditambah. Kalau ini dikali, berarti cara ngilanginnya ya dibagi. Nah, jadi 2 bagi 2 kurang dari sama dengan 2A bagi 2 kurang dari sama dengan 111 bagi 2. Nah, udah deh kita hitung nih. 2 bagi 2 1 kurang dari sama dengan 2A bagi 2, coret-coret 2-nya jadi A. Kurang dari sama dengan 111 bagi 2. Biarin aja soalnya masih segitu. Kalau soalnya nggak bisa dibagi sampai habis. Nah, selanjutnya A. Nah, kita tadi kalau A ini di sini atau ada 2 kemungkinan kan, antara A itu 4M min 1 atau A itu 4M. Nah, kita masukkan nih 2 kemungkinan itu. Yang mana kalau A 4M tuh apabila A itu genap. Kalau A sama dengan 4M min 1 apabila A itu ganjil. Soalnya kan 4 tuh angka genap, dan kalau dikali berapapun pasti jadi genap kan. Nah, kalau dikurang 1 jadi ganjil otomatis. Soalnya, nah,
kita bisa pakai dua kemungkinan tadi. Anggap kalau sel ini genap, A sama dengan genap, kita pakai kemungkinan yang genap dulu. Jadi 1 kurang dari sama dengan A. Gara-gara tadi A, kalau yang genap tuh A sama dengan 4M, berarti kita tulis di sini 4M kurang dari sama dengan 111/2. Nah, sekarang kita ilangin yang 4 ini. Caranya gimana? Sama kayak yang tadi ngilangin 2, kita bagi dengan angka 4 bedanya. Bedanya dengan cara kita bagi angka 4. Kalau tadi kita bagi dengan 2, sekarang kita bagi 4. Jadi 1/4 kurang dari sama dengan 4M per 4 kurang dari sama dengan 111/2 dibagi di 111/2 dibagi 4. Nah, kita bisa langsung taruh aja 4-nya di sini. Nah, 2 kali 4. Nah, kita hitung deh. Jadi 1/4 kurang dari sama dengan, ini 4-nya kita bisa coret jadi M, kurang dari sama dengan 111 dibagi 8. Nah, terus berarti ini hasilnya kalau semisal ini genap, kalau semisal A itu genap, bisa kita kecilin yang angka sini menjadi segini. Maaf, 111 bagi 8 itu hasilnya tuh 13/7/8. Nah, sekarang selanjutnya kita pakai kalau semisal A itu ganjil. A itu ganjil. A sama dengan ganjil. Yang mana kalau A itu ganjil berarti A sama dengan 4M min 1. Nah, ya kita kerjain. Jadi 1 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 111/2, jadinya 1 kurang dari sama dengan 4M min 1 kurang dari sama dengan 111/2. Nah, jadi pertama kita sama kayak yang sebelumnya. Pertama min 1-nya kita ilangin dulu dengan cara kita tambahin 1. Jadi 1 tambah 1 kan jadinya 2. Habis itu kurang dari sama dengan 4M plus 1, 4M min 1 plus 1 jadinya 4M. Soalnya kan min 1 tambah 1 hasilnya kan 0. Nah, terus 111/2 kita tambahin 1, 111/2 tambah 1 itu kan sama kayak nanti jadinya tuh 2 kurang dari sama dengan 4M kurang dari sama dengan 111/2 ditambah setengah. Soalnya kan ditambahin 2/2 soalnya disamain penyebutnya. Jadi 111/2 tambah 2. Nah, hasilnya nanti jadi gini. M jadi 113/2. Aduh, sorry. Jadi 113/2. Nah, selanjutnya kita hilangin angka 4 ini. Caranya sama kayak pas kita hilangin angka 2 tadi. Kita bagi tapi dengan angka 4 sekarang. Soalnya biar 4-nya langsung hilang. Jadi 2/4 kurang dari sama dengan 4M per 4 kurang dari sama dengan 113 2 kali 4 kali 4. Hasilnya kita taruh sini aja, masih luas. 2/4 itu setengah.
kurang dari sama dengan 4M per 4 hasilnya M, kurang dari sama dengan 113 per 8. Nah, sekarang bisa dikecilin jadi setengah, kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan 113 dibagi 8, itu hasilnya adalah 14 1 per 8 ya. Nah, kalau udah gini, kita bisa balik dulu ke tadi pernyataan yang pertama. Kita bisa tahu bahwa tadi dibilang M dan N itu adalah bilangan asli. Bilangan asli, jadi dia tuh nggak boleh desimal. Nah, jadi kalau semisal, nah terus N ini lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 110. Jadi bisa kita simpulkan, aku tambahin lagi yang baru, bahwa kalau semisal kita pakai kemungkinan yang satu, yang tadi kita pakai yang genap, kemungkinan satu yang genap tadi kan tuh hasilnya tuh adalah 1/4 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan 13/7 per 8. Jadi kita tulis ulang, 1/4 dari M kurang dari 13/7 per 8. Nah, gara-gara tadi bilangan asli dan 1/4 habis itu 13/7 per 8 ini bukan bilangan asli, kita agak naikin sedikit. Jadi di atas ini nih, bilangan asli di atas 1/4 itu kan 1, habis itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus sampai mana? Sampai ini 13. Sampai 13. Kenapa sampai 13 bukan 13/7 per 8? Karena 7 per 8 itu desimal, dan desimal itu bukan bilangan asli. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kita pakai kemungkinan 2, yang mana kalau di kemungkinan 2 kita tahu bahwa itu tuh hasilnya setengah kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan 14 1 per 8. Kayak sama kayak yang tadi cara ngerjainnya, 1/4 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan 14 1 per 8, sama kayak yang tadi kan 1/4 ini bukan bilangan asli, jadi kita ambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai mana? Sampai 14. Kenapa sampai 14 dan 1 per 8 nya enggak? Karena 1 per 8 itu bukan bilangan asli, dia bilangan desimal. Jadi kalau pakai kemungkinan 1 ada 13 ini apa namanya tadi, ada 13 solusi buat persamaan tadi. Dan kalau pakai kemungkinan yang kedua ada 14 solusi. Nah, terus cara kita nentuin totalnya gimana? Kita tinggal tambah 13 tambah 14 sama dengan 27. Jadi ada 27 solusi buat soal yang tadi. Nah, sekian dari aku. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi, dan see you.